Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yenita Khairunisa, NIM 858992829. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendapat saya menyusun strategi yang komprehensif untuk difusi inovasi Automate Online Proctoring di Universitas Terbuka. Pengertian Automate Online Proctoring sendiri adalah sistem pengawasan ujian berbasis teknologi yang menggunakan kamera, mikrofon, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI untuk memantau peserta ujian secara otomatis. Dan sistem ini dirancang untuk membantu memastikan bahwa ujian berlangsung dengan jujur dan sesuai aturan meskipun dilakukan secara online dari lokasi yang berbeda-beda. Teknologi ini sendiri mendeteksi berbagai aktivitas selama ujian, seperti identitas peserta, arah pandangan mata, keberadaan orang lain, dan juga perilaku yang dianggap tidak wajar atau mencurigakan. Selanjutnya, cara kerja sistem automate online proctoring sendiri yang pertama, yaitu verifikasi identitas, di mana sebelum ujian dimulai, mahasiswa diminta menunjukkan identitas diri dan melakukan verifikasi wajah melalui kamera. Jadi saat mereka akan memulai ujian, akan ada tahap untuk verifikasi terlebih dahulu menyesuaikan dengan identitas peserta sesuai peserta ujiannya. Selanjutnya, pengetahuan selama ujian. Kamera dan mikrofon perangkat peserta akan aktif untuk memantau aktivitas secara real time. Jadi, saat ujian akan ada kamera yang selalu aktif untuk memantau peserta dan juga mikrofon yang tidak boleh di-mute sehingga petugas dapat memantau aktivitas secara real time. Selanjutnya yaitu mendeteksi aktivitas mencurigakan. Jika ditemukan perilaku yang dianggap tidak sesuai, maka sistem akan memberikan tanda atau laporan otomatis kepada pengawas. Jadi, dengan adanya kamera dan mikrofon tersebut bisa mendeteksi aktivitas-aktivitas mencurigakan atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh peserta yang dapat dilaporkan kepada pengawas. Selanjutnya adalah menyimpan dan menganalisis data. Jadi, adanya rekaman video, audio, dan aktivitas ujian dapat disimpan sementara untuk ditinjau oleh pihak kampus apabila diperlukan evaluasi. Nah, ini selanjutnya manfaat dalam menjaga integritas akademik. Yang pertama, mencegah kecurangan akademik. Dengan adanya strategi ini, maka mencegah kecurangan akademik dengan adanya tahap-tahap seperti itu, mengurangi adanya kecurangan yang bisa dilakukan oleh peserta. Selanjutnya, menjamin keadilan ujian. Maksudnya dari keadilan ini adalah hasilnya itu sudah pasti dan sudah dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, meningkatkan kredibilitas ujian daring. Efisiensi pengawasan. Jadi, dengan adanya strategi ini, pengawasannya lebih efisien. Tidak seperti yang biasa kita lakukan saat offline. Selanjutnya, mendorong budaya kejujuran akademik. Dengan adanya ini, dengan adanya kamera, mikrofon, itu akan mendorong budaya kejujuran karena mahasiswa akan terlihat jika melakukan kecurangan seperti itu. Nih, beberapa cara universitas melindungi privasi mahasiswa. Yang pertama, transparansi penggunaan data. Data yang digunakan pasti transparan, tidak akan dijaga secara transparan, tidak disembunyi-sembunyikan. Selanjutnya, keamanan penyimpanan data. Keamanannya diyakini dapat melindungi privasi dari peserta. Selanjutnya, pembatasan akses data.
persetujuan mahasiswa atau konsen. Jadi mahasiswa itu punya persetujuan sebelum melakukan atau keikut sertaannya. Selanjutnya evaluasi dan pengawasan sistem AI. Dengan ini kita bisa mengevaluasi hal-hal yang baik yang bermanfaat untuk untuk strategi ke depannya. Selanjutnya, kebijakan penghapusan data. Jadi data dari hasil pengawasan akan dihapus setelah tidak lagi dipergunakan sesuai aturan perlindungan data pribadi. Oke, selanjutnya, kesimpulannya, Automate Online Proctoring merupakan inovasi penting dalam asesmen daring untuk menjaga integritas akademik. Namun, penerapannya harus diimbangi dengan perlindungan privasi, transparansi, dan pendekatan yang manusiawi agar mahasiswa tetap merasa aman, nyaman, dan diperlakukan secara adil. Jadi, Automate Online Proctoring ini merupakan inovasi yang bagus untuk sistem daring ini karena penerapannya itu diimbangi dengan perlindungan privasi. Jadi, para peserta tidak takut jika privasinya datanya akan tersebar. Dan juga transparansi, adanya transparansi, mengurangi kecurangan, menambah nilai kejujuran seperti itu. Dan pendekatan yang manusiawi agar mahasiswa tetap merasa aman. Dengan adanya perlindungan privasi, transparansi, jadi para peserta atau mahasiswa akan merasa aman dan nyaman serta diperlakukan secara adil karena hasilnya transparan. Baiklah, itulah penjelasan strategi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.